Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita akan merenungkan dalam konteks peringatan Hari Aldersgate. Kita akan merenungkan satu tema tentang kesalehan sosial. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan banyak mungkin menceritakan tentang sejarah bagaimana Aldersgate itu terjadi, ya, kebangunan rohani itu terjadi, tapi saya akan membawa kita merenungkan prinsip-prinsip apa yang membuat John Wesley itu akhirnya mengalami kebangunan rohani. Dan saya mengajak kita untuk boleh bersama-sama membaca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 sampai 25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memberi perhatian supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Satu lagi saya ajak kita untuk melihat dari Injil Matius pasal yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-24. Ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, kapankah semua itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun waspadalah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi kesudahan belum tiba. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua itu permulaan penderitaan akhir zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerang, saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Namun orang yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahan tiba. Sedemikian jauh pembacaan firman, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sederhananya kesalehan itu bisa dipahami seperti ini. Kehidupan yang taat kepada Tuhan yang berdampak, yang kemudian bisa berdampak, berpengaruh kepada orang lain. Sederhananya seperti itu. Kesalehan sosial, kehidupan yang taat, yang kita bangun, yang kemudian itu berdampak, ya, kehidupan yang taat sama Tuhan yang kemudian itu berdampak, berpengaruh kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara. Kenapa penting kesalehan sosial itu, Bapak Ibu Saudara? Kenapa penting untuk kita bisa berdampak kepada orang lain? Kalau kita baca tadi surat Ibrani, ya, kita juga bertanya, mengapa penulis surat Ibrani itu begitu mengingatkan untuk anak-anak Tuhan itu berpegang teguh pada pengakuan iman.
harus saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Jangan pernah menjauh dari ibadah dan pertemuan-pertemuannya, saling mengasihi dan giat dalam Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari kita hidup ini di tengah-tengah dunia yang berdosa, dunia yang terus bergolak, dunia yang memberikan tekanan kepada setiap kita, dunia yang begitu menggoda, dunia yang bahkan bisa dikatakan apa? Ini mampu merusak kehidupan manusia di sepanjang abad, di sepanjang zamannya. Bila kita enggak hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita bisa jatuh, kita bisa kecewa, kita bisa kehilangan iman. Kehidupan yang bergolak itu bisa mempengaruhi iman kita. Yang bisa membuat kita mungkin meninggalkan iman itu. Kita bisa murtad. Bila ini terjadi, bagaimana kita bisa bersaksi? Seperti pujian yang tadi. Bagaimana kita bisa bercahaya Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita bercahaya? Bapak Ibu Saudara, kemarin itu saya mengikuti satu seminar. Di dalam seminar ini dipaparkan satu fakta Bapak Ibu Saudara. Boleh mungkin slide-nya next. Bapak Ibu Saudara, dikasih tahu di dalam data ini bagaimana jumlah penduduk Kristen mulai dari tahun berapa itu? Saya lupa lagi tahunnya. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, mulai dari 2019 ya, jumlah penduduk Kristen itu kelihatannya memang bertambah. Tetapi pertambahannya Bapak Ibu Saudara itu makin merosot, makin merosot, makin merosot. Kalau kita lihat dari jumlah penduduk Kristen dari tahun 90 Bapak Ibu Saudara sampai 2020, itu persentasenya kita melihat Bapak Ibu Saudara. Di 10 tahun terakhir itu merosot signifikan. Sangat drastis merosotnya. Apa yang menyebabkan kemerosotan ini Bapak Ibu? Penurunan jumlah ini. Kita nggak tahu. Tetapi bisa jadi Bapak Ibu Saudara. Seperti yang tadi kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin dipengaruhi oleh zaman yang terus bergolak. Zaman yang menekan, zaman yang menggoda, yang bahkan merusak di sepanjang zamannya. Sehingga mempengaruhi iman. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk memperhatikan dalam Matius 24 ayat 3 sampai 14 yang tadi kita sudah sama-sama dengar Bapak Ibu Saudara. Di mana para murid itu bertanya sama Tuhan tentang tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, tanda kesudahan dunia. Menarik untuk kita perhatikan Bapak Ibu Saudara jawaban dari Tuhan Yesus. Jawaban dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menjawab, tidak sedikit orang-orang Kristen kemudian menyimpulkan jawaban Tuhan Yesus itu sebagai apa? Oh, inilah tanda akhir zaman. Atau tanda kesudahan dunia. Tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika Yesus berkata akan ada penyesatan yang mengaku sebagai Mesias palsu. Akan ada penyesat yang datang mengaku dia sebagai Mesias. Akan terjadi perang di mana-mana, terjadi kelaparan, bencana alam, gempa bumi. Bangkit sebangkin banyak orang yang membenci Yesus dan para pengikutnya. Orang akan semakin jahat, tidak lagi berperi kemanusiaan, orang akan semakin egois. Bapak Ibu Saudara, semua peristiwa dan kondisi yang Tuhan Yesus sebutkan, itu
itu sesungguhnya bukanlah tanda kedatangan dia yang kedua kali atau tanda akhir zaman. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Alkitab jelas memberikan kepada kita sebuah kebenaran bahwa tanda kedatangan Yesus yang kedua kali itu sebenarnya tidak ada. Kenapa? Karena dikasih tahu bahwa Yesus akan datang untuk kedua kali seperti pencuri. Tiba-tiba datang. Maka semua peristiwa dan kondisi yang disebutkan Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak sedang menjawab pertanyaan para murid. Dia tidak sedang menjawab pertanyaan para murid, tetapi dia sedang memberikan peringatan kepada para murid bahwa ketika mereka mendengar tentang semua itu, itu bukan tanda, tetapi suatu peristiwa yang sebenarnya biasa terjadi di sepanjang masa. Itu hal yang biasa terjadi di sepanjang abad, di sepanjang masa. Karena memang dunia ini adalah dunia yang berdosa. Dunia yang penuh kejahatan, yang kecondongannya menyimpang. Itu sebabnya Yesus itu mengingatkan para murid agar mereka jangan sampai tertipu, agar mereka jangan sampai tersesat. Tetapi justru mereka itu harus berjaga-jaga. Mereka itu harus waspada. Karena mereka ada di dalam dunia yang di sepanjang abadnya, di sepanjang zamannya penuh dengan dosa, kecondongannya berdosa, kecondongannya menyimpang, akan semakin jahat, yang semua ini bisa mempengaruhi dan merusak iman mereka. Itu sebabnya Tuhan Yesus itu memberi perintah kepada murid waktu dia di Taman Getsemani. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Untuk berjaga-jaga. Karena mereka ada di zaman yang di sepanjang zaman bahkan. Itu kecondongannya adalah kecondongan yang menyimpang, yang merusak Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita coba lihat, mungkin boleh next slide-nya. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, mulai dari zaman Adam sampai zaman kita sekarang ini. Ada zaman di mana Nabi Nuh di sana, zaman Abraham di sana, zaman Musa, zaman raja-raja dan para nabi, zaman para rasul dan gereja-gereja awal, zaman bapak-bapak gereja sampai zaman kita sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dalam catatan Alkitab kita pun bisa melihat selalu ada di setiap zamannya yang namanya penyesatan. Yang namanya pergolakan, pertikaian, perang, saling menghancurkan. Ada kelaparan, kesenjangan sosial terjadi di sana. Bencana alam, penganiayaan, keegoisan, sekularisme, kefasikan, pengabaian akan Allah. Di sepanjang zaman itu Bapak Ibu Saudara, selalu ada. Jadi waktu Tuhan Yesus memberikan jawaban itu bukan tanda Bapak Ibu Saudara tentang akhir zaman. Tuhan Yesus ingin memperingati para murid. Itu semua hal yang biasa terjadi dan akan terjadi dan selalu akan terjadi. Kamu harus waspada, kamu harus hati-hati. Jangan sampai tertipu, menantikan tanda akhir zaman, salah membaca zaman. Jika itu semua terjadi, jangan sampai imanmu menjadi kecewa, imanmu terpengaruh, dan kemudian kamu meninggalkan Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus ingin ingatkan, Bapak Ibu Saudara. Dan yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara,
di mana penyesatan dikatakan perang, saling menghancurkan, kelaparan, kesenjangan sosial, bencana alam, penganiayaan, keegoisan, sekularisme, kefasikan, pengabaian akan Allah. Ini semua terjadi dan ini dampaknya sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Tidak sedikit manusia dan khususnya anak-anak Tuhan yang kemudian terpengaruh Bapak Ibu Saudara. Hidup dalam kegelisahan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Iman kemudian menjadi lemah, semakin putus asa. Ada yang kemudian benar-benar meninggalkan imannya, murtad. Dan kita lihat itu terjadi juga di zamannya Tuhan Yesus. Di Yohanes pasal 6 Bapak Ibu Saudara. Ketika itu dikatakan apa? Banyak murid-murid yang akhirnya apa? Memutuskan untuk meninggalkan Yesus. Tidak lagi mau ikut Yesus. Karena terlalu keras, terlalu sulit sepertinya ikut Yesus. Mereka mengalami penganiayaan, mengalami kebencian, ditolak. Mereka nggak tahan. Akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Dampak dari dunia yang bergolak ini. Kesenjangan sosial semakin meningkat. Inilah yang kemudian membuat kasih orang makin mendingin. Karena mungkin merasa, kok enggak adil ya? Kok enggak adil? Orang makin egois. Kamu, aku. Bapak Ibu Saudara kita hari ini juga merasakan itu bukan? Di tengah-tengah dunia ini. Orang makin egois, makin tidak butuh orang lain, makin banyak menyendiri, makin mementingkan diri sendiri. Orang makin banyak kompromi, hidup makin jahat. Dunia sepertinya apa? Semakin menakutkan. Tidak ada damai sejahtera. Hari ini kita ada di zaman, di satu kondisi yang situasi ekonomi itu enggak menentu Bapak Ibu Saudara. Betul? Mendatangkan kekhawatiran bagi pelaku usaha. Dikatakan banyak di media sosial bergulir, wah COVID meningkat lagi nih. Orang mulai takut, mulai mempersiapkan diri lagi, mulai membeli masker lagi, mulai jaga jarak lagi, mulai nggak berani keluar lagi, mulai nggak berani kemana-mana lagi. Bapak Ibu Saudara kita ada di zaman yang seperti ini. Yang mulai dari penciptaan sampai hari ini. Tuhan Yesus mengingatkan, itu semua sebenarnya hal yang biasa terjadi. Maka kalau itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Kita harus waspada. Jangan sampai kita menjadi kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu kali di dalam satu kesaksiannya, John Stott itu dia mengatakan seperti ini. Ada orang datang sama dia yang mempertanyakan Tuhan. Kalau Tuhan itu baik, kenapa dia izinkan penderitaan, kekecewaan itu melanda dunia? Satu jawaban John Stott itu menarik sekali Bapak Ibu Saudara untuk menjadi renungan kita bersama. John Stott kemudian mengatakan, gak usah mempertanyakan Tuhan, justru pertanyakan dirimu. Waktu dunia semakin menakutkan, waktu penderitaan makin banyak, waktu kesulitan melanda, di mana anak Tuhan? Di mana anak Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ini hal yang akan kita terus-menerus lihat. Ini akan terus-menerus bahkan bukan cuman kita lihat. Satu kali waktu kita akan alami. Di tengah kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dari bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi dari Ibrani, pasal yang ke-10, Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa kita perlu berpegang teguh
pada pengakuan iman kita di dalam Kristus Yesus. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Berpegang teguh pada pengakuan iman kita di dalam Kristus Yesus. Kenapa kita perlu berpegang teguh Bapak Ibu Saudara? Agar kita tidak mudah goyah di tengah zaman yang seperti ini. Agar kita tidak menjadi terpengaruh, menjadi lemah imannya. Bapak Ibu Saudara, penulis kitab Ibrani mengatakan seperti ini. Karena pada waktu itu jemaat Yahudi sedang mengalami tekanan. Jemaat Yahudi itu sedang mengalami satu kondisi yang sulit sekali. Ada godaan. Mereka ingin kembali kepada agamanya yang lama. Karena ada tekanan-tekanan dari pemerintah. Tekanan-tekanan dari orang-orang Yahudi yang masih mempertahankan Taurat dan Sunat. Yang mengatakan bahwa Taurat inilah yang benar. Apa yang kamu ikuti itu salah, itu enggak benar. Godaan-godaan seperti ini Bapak Ibu Saudara mempengaruhi iman mereka. Dan ada dorongan sepertinya mereka mulai terpengaruh dan ingin meninggalkan iman mereka. Maka penulis kitab Ibrani itu mencoba untuk menguatkan mereka. Untuk menguatkan jemaat Yahudi ini. Agar mereka jangan murtad. Agar mereka itu tetap berpegang teguh di dalam Kristus Yesus. Yang sudah menyelamatkan. Yang sudah menebus dosa mereka. Diingatkan kepada mereka. Untuk mereka jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, dari pembacaan firman dan doa setiap hari. Karena itu akan menolong mereka untuk tetap teguh imannya. Untuk mereka tidak makin jauh dari Tuhan. Agar iman mereka tidak kemudian menjadi semakin merosot. Bapak Ibu Saudara, dengan kesadaran seperti inilah Bapak Ibu Saudara John Wesley, dia menyadari betapa perlunya dia membangun imannya supaya dia bisa teguh dan dia bisa membangun iman orang lain. Karena pada waktu itu dia memang sedang bergumul juga dengan imannya Bapak Ibu Saudara. John Wesley sedang bergumul dengan imannya. Dan Tuhan menolongnya bertemu dengan sekelompok Kristen Moravian yang sedang membuat persekutuan di Jalan Aldersgate. Di sanalah pada tahun 1838 John Wesley itu mengalami suatu pengalaman baru di dalam hatinya. John Wesley disadarkan bahwa selama ini ia mengerjakan semua pelayanannya tanpa rasa sukacita dan pengampunan Tuhan di dalam hatinya. Dia melihat banyak sekali penyimpangan yang membuat dia kemudian menjadi kecewa dengan gereja yang banyak sekali kompromi. Banyak sekali orang-orang Kristen yang egois, yang hanya mementingkan materi, bahkan hamba Tuhan juga dia melihat bagaimana pada masa itu hamba Tuhan itu melayani tetapi lebih fokus kepada materi, bahkan menjadi hamba Tuhan yang korup. Dia banyak mengalami kekecewaan dalam hatinya. Dan di dalam pertemuan, dalam satu kelompok kecil orang-orang Moravian itu, di sana dia mengalami jamahan Tuhan. Dan sejak hari itu, dia mengalami perubahan drastis di dalam pelayanannya Bapak Ibu Saudara. Sebuah perubahan yang Allah kerjakan dalam diri John Wesley. Dia Allah ubah. Yang kemudian dia mengalami kehangatan kasih Allah itu. Kasih yang mulai mendingin itu. Hati yang mulai mendingin itu. Berubah kembali menjadi hangat.
Membuat ia merasa bahwa benar-benar Kristus adalah Tuhan yang harus diikuti, yang harus dihidupi, yang harus dibagikan kepada orang lain. Agar jangan cuma dia sendiri yang mengalami kondisi itu. Dia ingin kekristenan, kebangunan rohani itu boleh terjadi. Di pertemuan dengan kelompok Kristen Moravian inilah John Wesley mencatat pengalaman berharganya ini, Bapak Ibu Saudara. Pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan. Yang justru akan sangat membuat dia menggebu-gebu untuk membagikannya. Pengalaman berharga dari Tuhan Yesus. Terutama terkait dengan pembenaran oleh iman. Di mana Tuhan menaruh anugerahnya, belas kasihannya kepada John Wesley. Untuk ia boleh dibangkitkan di sana. Untuk ia boleh mengalami apa artinya berjalan sama Tuhan. Dan di sini pula Bapak Ibu Saudara, dia mendapat sebuah pengalaman. Bagaimana membangun iman, menghadirkan kebangunan rohani. Yaitu melalui kelompok kecil. Menurut John Wesley, kelompok kecil adalah sarana yang efektif sekali untuk menghadirkan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, untuk menghadirkan kebangunan-kebangunan rohani dalam hidup anak-anak Tuhan. Maka tepatlah kalau ketika kita bicara tentang kelompok kecil, Bapak Ibu Saudara, John Wesley itu tidak boleh dilupakan. Bahkan dia disebut sebagai salah seorang bapak kelompok kecil, bapak kebangunan rohani. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini di dalam gereja kita juga ada kelompok kecil yang namanya Life. Bukan tempat kita kongkoh-kongkoh, bukan tempat kita sharing-sharing gak jelas, bukan tempat untuk kita bersosialita. Tapi kelompok ini dibentuk oleh gereja untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagaimana kita bisa bertumbuh di sana. Bagaimana kita bisa terbuka di sana. Bagaimana kita bisa terbentuk di sana. Bagaimana kita bisa disadarkan di sana. Bagaimana kita bisa ditegur dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, kalau ada dosa yang ditegur di hadapan banyak orang, itu memalukan Bapak Ibu Saudara. Itu sangat memalukan. Dan bahkan bisa melukai hati. Orang akan banyak tahu yang membuat kita jadi kecewa. Tetapi kalau itu terjadi di dalam kelompok kecil, kita bisa trust di sana. Kita bisa saling mendoakan, saling menopang di sana. Kita tidak dihakimi, tetapi kita justru didorong, kita didukung. Kita diarahkan, kita didoakan. Untuk kemudian kita pelan-pelan bisa mengalami perubahan itu. Di dalam kelompok kecil Moravian inilah John Wesley mendapatkan jamahan itu, Bapak Ibu Saudara. Dia sekali lagi di sana memohon pengampunan Tuhan untuk hal-hal keliru yang terjadi dalam hidupnya, yang ia ingin perbaiki. Bapak Ibu Saudara, setiap kita itu punya sisi gelap. Setiap kita itu punya kecondongan-kecondongan berdosa tertentu. Yang mungkin orang lain gak tahu. Yang mungkin istri kita atau suami kita pun gak tahu, Bapak Ibu Saudara. Hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Kita takut untuk mengutarakan itu. Kita takut ditolak. Kita takut malu, kita takut dihakimi, macam-macam.
Di dalam kelompok kecil, kita akan ditolong Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita akan melihat setiap orang ditolong Tuhan saling bertumbuh untuk tidak menghakimi sehingga kita berani untuk membuka diri kita, membuka dosa kita, membereskan dosa kita. Bukan cuma itu saja Bapak Ibu Saudara. Pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, pernah ditolong Tuhan ketika kita mungkin sedang takut, kita sedang gelisah. Kita bisa dikuatkan oleh kesaksian orang-orang. Kita akan dibawa masuk, makin menikmati dan mengalami apa artinya Tuhan hadir di dalam hidup kita. Yang membuat kita makin menjadi berbeda, makin menjadi berbeda. Seorang yang bernama Watchman Nee, dia mengatakan satu kalimat yang indah sekali Bapak Ibu Saudara. Di luar Kristus, saya ini egois. Di dalam Kristus, saya menjadi penuh kepedulian. Di luar Kristus, saya ini egois. Di dalam Kristus, saya makin penuh kepedulian. Bapak Ibu Saudara, inilah yang John Wesley ingin setiap orang-orang bisa rasakan. Karena dia sendiri merasakan bagaimana kalau waktu dia melayani dengan cara pandangnya sendiri. Dia mengalami banyak kekecewaan, tetapi setelah dia mengalami Kristus, bagaimana dia mengalami jamahan Kristus, dia mengalami cara melayani yang berbeda. Yang kemudian ia bawa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang ia bangun. Dan orang-orang banyak sekali mengalami perubahan di sana. Tujuan kelompok kecil ini membawa kita mengalami Kristus terus-menerus setiap hari dan kita diubah. Akhirnya kita bisa menjadi murid Yesus yang berani bayar harga. Bapak Ibu Saudara, seorang yang bernama Polikarpus. Satu kali dia diperhadapkan dengan hidup dan mati. Dia disuruh menyangkali imannya. Kalau dia menyangkali imannya, maka dia akan selamat. Tapi kalau dia tetap ikut Yesus, dia akan mati. Satu kalimat yang bagus sekali, yang menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Dari Polikarpus, 86 tahun. 86 tahun. Aku ikut Yesus. Aku dibawa makin mendekat sama Yesus. Yesus mengasihi aku, menerima aku apa adanya. Sekalipun ada banyak kegagalanku, tapi Yesus tetap terima aku. 86 tahun. Yesus baik sama hidupku. Masakan hari ini aku membalas kebaikannya dengan menyangkali dia. Maka Polikarpus mati martir hari itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi hidupnya itu menggema. Membawa banyak orang bertobat, mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara, hidup yang seperti inilah yang Tuhan ingin lihat di dalam hidup kita. Bagaimana kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita di dalam Kristus Yesus. Sekalipun mungkin zaman sulit sekali. Sekalipun mungkin kita ditekan. Sekalipun mungkin kita banyak mengalami kekecewaan, diperlakukan tidak adil. Kita tidak goyah dari iman kita. Ini yang diingatkan oleh penulis surat Ibrani kepada jemaat Yahudi yang ingin meninggalkan imannya.
hari itu. Untuk mereka tetap berpegang teguh pada iman di dalam Kristus. Tidak menjauhkan ibadah, pertemuan-pertemuan, terus mendekatkan diri. Supaya mereka imannya makin kuat di tengah zaman yang bergolak, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harus lakukan? Jangan berhenti menjadi saksi Kristus. Jangan pernah berhenti menjadi saksi Kristus. Terus menerus usahakan, upayakan diri kita untuk melayani, untuk berani bersaksi. Karena ini akan menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Menolong iman kita makin kuat. Menolong kita makin mengalami apa artinya Kristus hadir dalam hidup kita. Maka kita tidak boleh diam, kita tidak boleh berhenti bertumbuh, kita tidak boleh berhenti menyuarakan kebenaran Tuhan. Kita tidak boleh membiarkan iman kita tidur. Ketika kita menjadi saksi, memberitakan blessing, memberitakan Yesus, itu kita sedang merawat jiwa, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang merawat jiwa kita sedang merawat iman kita sedang menjaga iman kita agar tidak tertidur. Hari ini ada banyak sekali orang Kristen aktif melayani, beribadah, tapi kerohaniannya tertidur. Makin melayani, makin kering. Makin melayani, bukan makin mencintai Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tanpa sadar makin jauh dari Tuhan. Makin lelah. Tidak menikmati pelayanan itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani, ketika kita bersaksi, itu kita sedang belajar berjalan bersama Tuhan. Kita sedang belajar menghidupi apa yang Tuhan Yesus mau. Ketika dia berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Tuhan ingin kita bercahaya. Bercahaya dalam arti Bapak Ibu Saudara, ada perubahan dalam hidup kita. Ada kegairahan yang makin memuncak. Sifat karakter kita tidak lagi condong dipengaruhi dunia, tetapi dipengaruhi oleh Tuhan. Itu sebabnya penulis kitab Ibrani itu mengingatkan Bapak Ibu Saudara. Hendaknya kamu saling memperhatikan. Marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam perbuatan baik. Saling memperhatikan, saling mendorong, bertumbuh dalam perbuatan baik. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk memperkuat iman kita. Semakin kita mempraktekkan iman itu, di sanalah kerohanian kita itu makin hidup, spiritualitas kita itu makin hidup. Roh Kudus makin bekerja, menguatkan kita, membentuk kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang bertanya seperti ini. Bagaimana caranya? Sering kita dibuat bergumul dengan kalimat ini, bukan Bapak Ibu Saudara? Untuk melayani, untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat, men-sharingkan blessing Tuhan, bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya sederhana saja untuk kita bisa menjadi saksi, untuk kita bisa menjadi berkat, dan kita nggak usah pusing dengan hasilnya akan seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Seorang yang bernama Edward Kimball, dia sederhana sekali Bapak Ibu Saudara. Seorang yang bernama Edward Kimball yang membimbing seorang anak muda yang berusia 17 tahun yang bernama D.L. Moody.
bagaimana Edward Kimball ini sebagai guru sekolah minggunya D.L. Moody. Dia melihat D.L. Moody ini seorang yang diutus oleh pamannya untuk ke gereja, ya supaya dia jangan jauh dari gereja, jauh dari Tuhan, kemudian disuruh ke gereja. Dan kemudian Edward Kimball itu melihat D.L. Moody ini dan kemudian mencoba untuk membimbing dia, melayani dia, memberi contoh kehidupan Kristus itu seperti apa. Kemudian D.L. Moody itu mengalami perubahan, Bapak Ibu Saudara. Edward Kimball nggak pernah memusingkan akan seperti apa nanti D.L. Moody. Dia hanya melakukan apa yang dia bisa lakukan hari itu. Dan dia tidak pernah tahu D.L. Moody itu kemudian menjadi seorang teolog besar yang dipakai Tuhan. Yang kemudian D.L. Moody itu mengubah hidup F.B. Meyer. F.B. Meyer mengalami jamahan Tuhan. Dan kemudian F.B. Meyer itu mengubah hidup Wilbur Chapman. Wilbur Chapman itu kemudian mengalami Tuhan melalui pelayanan F.B. Meyer. Dan kemudian ia mengubah hidup sekelompok orang muda di Carolina Utara. Sekelompok orang muda ini kemudian hatinya tersentuh oleh pelayanan dari Wilbur Chapman ini. Kemudian hati mereka itu digerakkan oleh Tuhan untuk mengadakan satu KKR, satu kebangunan rohani. Dengan mengundang seorang veteran yang bernama Mordecai Ham untuk berkhotbah di sana. Di dalam pelayanan ini, seorang yang bernama Albert McMakin diminta untuk mengumpulkan orang-orang di satu desa untuk menghadiri KKR yang dibuat oleh sekelompok orang muda ini. Di dalam kondisi ini, orang-orang dari desa yang mau dibawa ke lapangan yang besar itu membutuhkan kendaraan karena banyak jumlahnya. Ada truk tapi tidak ada supirnya. Albert McMakin kemudian bingung untuk mencari supir di mana karena dia sendiri tidak bisa nyetir. Kemudian dia mencoba untuk mendekati anak tuannya yang hidupnya sangat hedon sekali, egois sekali. Anak tuannya itu menolak, tetapi kemudian tidak ada cara lain, tidak ada solusi lain. Dia hanya bisa berharap pada anak tuannya untuk mengemudikan truk ini membawa orang-orang yang akan menghadiri KKR itu. Karena terus-menerus diganggu, akhirnya anak tuannya ini kemudian mengiyakan. Aku hanya bawa mereka, aku tidak antar balik. Kemudian dibawalah orang-orang itu menghadiri KKR itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya anak tuannya ini yang bertobat. Dan orang itu adalah Billy Graham. Bapak Ibu Saudara, salah seorang bapak kebangunan rohani di zaman modern sekarang ini. Beberapa waktu lalu. Berawal dari Edward Kimball, sederhana saja. Apa yang dia bisa lakukan? Dia layani anak Tuhan sebaik-baiknya, sekalipun D.L. Moody itu ogah-ogahan ikutnya. Tetapi dia tidak kehilangan gairah, karena memang ia dipanggil untuk menjadi saksi. Dan itu menolong imannya, menolong panggilannya. Menyadarkan dia bahwa dia adalah anak terang. Dan pelayanan sederhana ini mengubah hidup banyak tokoh-tokoh Kristen, teolog-teolog besar. Ada D.L. Moody di sana, ada F.B. Meyer di sana, pengkhotbah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, yang kemudian mengubah hidup sekelompok orang muda. Yang kemudian juga tidak pernah terpikir bagaimana caranya Tuhan, tapi ajaib sekali. Di sanalah Billy Graham bertobat. Dan satu kali ketika Billy Graham mempersembahkan hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan, dibentuk di seminari, Bapak Ibu Saudara. Dia dibawa oleh dosennya mengunjungi Inggris, tempat-tempat sejarah rohani. Dan salah satu tempat yang mereka kunjungi adalah rumahnya John Wesley.
Mereka melihat rumah John Wesley, setiap ruangan mereka kunjungi dan kemudian masuk ke dalam satu kamar. Kemudian Billy Graham itu tertarik dengan 2 cekungan di samping tempat tidur. Guru, apa ini? Kemudian dijelaskan bahwa itu adalah bentuk lututnya John Wesley. John Wesley berdoa bagi kebangunan rohani boleh terjadi di Inggris. Setiap hari dia berdoa untuk Inggris. Dan pada masa itu, Inggris kacau sekali Bapak Ibu Saudara. Banyak orang meninggalkan gereja, banyak orang meninggalkan Tuhan dan itu menyusahkan hati John Wesley. Dia tidak bisa diam, hatinya terusik. Dia ingin orang-orang ini bisa dibawa kembali kepada Tuhan. Maka John Wesley berdoa setiap hari. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kebangunan rohani terjadi. Dan kemudian selesai studi tour itu semua rombongan kembali ke bus untuk pulang. Tetapi dosennya melihat Billy Graham kok nggak ada. Dicari di mana-mana dan akhirnya ketemu Billy Graham itu sedang ada di kamar di mana John Wesley pernah berdoa di sana. Billy Graham sedang berlutut tepat di 2 tumpukan lututnya John Wesley. Sambil berdoa, dosennya mendengar doa ini. Do it again, do it again, do it again with me Lord. Itu yang diucapkan oleh Billy Graham. Tuhan lakukan sekali lagi. Lakukan sekali lagi kebangunan rohani itu. Lakukan bersama aku. Lakukan bersama aku. Dan kebangunan rohani kembali terjadi pada masa Billy Graham. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala. Mari kita merenungkan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Sejauh apa hidup kita sudah berdampak hari ini? Sejauh apa Yesus sudah berkuasa atas hidup kita hari ini? Kalau hari ini kita benar-benar meyakini Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hari ini kita benar-benar mencintai Yesus, mengasihi dan menghormati Dia. Bapak Ibu Saudara, rindukah kita kebangunan rohani itu boleh terjadi sekali lagi di gereja ini? Rindukah kita untuk boleh Tuhan pakai? Untuk boleh berdampak. Beranikah kita mengucapkan doa ini? Do it again. Do it again, Lord. Do it again with me. Saya berikan kesempatan untuk setiap kita boleh berdoa di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya pribadi saya merindukan Tuhan boleh melakukan sekali lagi kebangunan rohani di zaman ini. Melalui saya. Dan juga kalau boleh melalui Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita boleh bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, hangatkan kembali hati kami untuk menikmati Tuhan. Sadarkan kepada kami Tuhan Yesus betapa tidak layaknya kami sebenarnya. Tetapi Engkau masih mau mengasihi kami. Dan biarlah kami boleh mensyukuri Tuhan. Dan bukan hanya berhenti di ucapan bibir saja rasa syukur itu. Tetapi kami mau menghidupinya. Tuhan pakai kami untuk bisa berdampak. Menjadi terang dunia. Menyuarakan kemuliaan-Mu bagi orang-orang
Sehingga dunia yang menakutkan ini boleh kembali merasakan damai sejahtera-Mu Tuhan. Lakukan sekali lagi Tuhan, perubahan itu, kebangunan rohani itu. Dan kali ini libatkan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.